Rocky Gerung sebut Jokowi main-main dan gak paham filosofi Baduy. Presiden sangat terbuka, nggak pernah pusing dengan kritik ya. Menyamakan antara kritik dengan fitnah. Ini sering terjadi kita. Dan banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan kepada mereka-mereka itu. Ini apa yang bangsa ini? Berbuat sesuatu, habis itu adakan tindakan, minta maaf. Ini sungguh sangat tidak baik. Netizen yang berakal sehat, yang mempunyai jiwa nasionalisme, yang waras, mengecam rame-rame si Profesor Gadungan yang bernama Rocky Gerung. Apa pasalnya sehingga Rocky Gerung dikecam rame-rame? Manusia yang bermulut sampah ini memang ya udaranya aneh-aneh gitu kan. Ini terkait dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di depan rapat paripurna DPR, MPR, dan DPD. Ia merasa dirinya paling hebat, paling keren, paling cerdas, dan paling paham soal apapun. Padahal faktanya mah hanya halu. Pemikiran-pemikiran yang disenangi kader itu juga tidak terpakai di masyarakat karena sering mengambang. Oke lah, ada yang mengatakan dia ini adalah seorang filsuf. Pertanyaannya, apakah selama ini ia menjalankan tugas sebagaimana layaknya seorang filsuf sejati? Sejatinya alasan lain kalau Rocky Gerung itu tidak suka bercermin adalah ia sendiri belum pernah berkeluarga. Saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus. Jadi nggak usah bangga kan. Kalau menurut saya ini salah satu penghinaan, satu kepada kepala negara, yang kedua adalah penghinaan kepada pakaian adat. Rocky Gerung ini luar biasa. Jadi sudah jauh di atas orang yang normal sebenarnya. Orang yang abnormal. Jadi orang yang selalu mempunyai hati yang busuk, hitam, mengerak, sehingga apapun yang keluar dalam pikirannya yang kotor itu melihat Presiden Jokowi itu selalu dengan kacamata negatif. Rocky Gerung memang seperti sudah mentok pola pikirnya, yang rasanya pantas disebut dungu maksimal jika merujuk pada pertanyaan-pertanyaan ngawurnya selama ini. Belum lama ini, Rocky mengaku akun Twitternya palsu, di mana dalam cuitan itu ada komentar yang tak pantas dengan menyebut perilaku Jokowi biadab saat beliau mengenakan baju adat suku Baduy. Rocky menyebut dirinya nggak bermain Twitter, karena hanya aktif di YouTube dan Instagram. Pengakuan yang pantas untuk diragukan, bahkan terkesan sebagai tindakan ngeles atas cuitan yang direspons netizen dengan keras itu. Namun, masih dengan kaitan pakaian adat yang sama, lewat ucapannya saat bicara di kanal YouTube Refli Harun belum lama ini, Rocky menganggap bahwa Presiden Jokowi nggak paham dengan filosofi Baduy, seperti busana yang beliau kenakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2021 itu. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi justru kontras dengan filosofi Baduy, seperti terbaca pada kutipan berikut ini. Pak Jokowi itu, dia masih nggak ngerti, masih main-main baju adat. Nggak ngerti filosofi Baduy. Saya punya banyak teman Baduy, berkali-kali masuk wilayah Baduy. Filosofi Baduy itu, yang panjang jangan dipotong dan yang pendek jangan disambung. Kalau filosofi Jokowi itu perpanjang kekuasaan dan perpendek akal pikiran. Begitu kontrasnya. Baduy itu, kalau anda di Baduy, rumah orang Baduy itu nggak beraturan. Karena panjang penyangga atap itu, bambu itu, sengaja dibiarkan. Yang panjang ke situ, yang pendek sih nggak beraturan. Tapi filosofinya jelas. Dia mau kasih tahu bahwa yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Herannya, omongan nggak bermutu seperti itu malah dianggap lucu oleh mereka yang lantas menertawakan ucapan Rocky Gerung itu. Bukankah dari statement itu malah terkesan Rocky lah yang pendek akal dan logikanya? Siapa yang sengaja perpanjang kekuasaan sebagai Presiden RI? Jokowi sendirikah, dengan lobi-lobi politiknya dan dukungan PDI Perjuangan? Nggak kan? Jokowi kembali jadi presiden atas kehendak rakyat, yang lebih setuju jika Prabowo Sandi saat itu sebaiknya cukup jadi kontestan Pilpres 2019, jangan sampai jadi duet pemimpin RI. Oh ya, pidato ngawur Rocky Gerung tadi dilakukan pada acara bertajuk Setahun Refleksi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia,
kami, dan HUT RI ke-76. Sungguh tak pantas menyandingkan kami dengan HUT RI ke-76, karena koalisi bentukan Barisan Sakit Hati terhadap Jokowi dan pemerintah pusat itu faktanya tak banyak melakukan hal-hal yang positif. Tak hanya tindakan nyata yang terkesan bagai panggang jauh dari apinya, bahkan ucapan-ucapan para tokohnya pun, tak terkecuali Rocky Gerung, sangat jauh dari upaya penyelamatan negara dari hal-hal yang menjadi musuh bersama negeri ini, termasuk pandemi COVID-19. Ucapan Rocky Gerung merespons pakaian adat Baduy tadi juga semakin menunjukkan betapa menggebu-gebunya Rocky setiap kali mengomentari Jokowi dan pemerintahannya. Hanya bedanya, kalau bagi Rocky saya punya istilah, sampai titik dungu penghabisan. Ya, saya tidak salah kutip, karena tidak pantas rasanya kalau ungkapan yang dipakai adalah sampai titik darah penghabisan. Ungkapan yang biasa dipakai untuk perjuangan heroik seseorang dalam hal-hal yang positif, termasuk saat para pejuang kemerdekaan berjuang demi kemerdekaan Indonesia dengan melawan dan mengusir penjajah. Kalau untuk pejuang, ungkapan titik darah penghabisan memang layak disematkan karena mereka benar-benar berjuang sampai bertaruh nyawa. Kalau Rocky Gerung apaan? Saya pun mendukung jika ada yang bisa membuktikan keaslian akun Twitter Rocky Gerung, yang rasanya cukup sering disangkal olehnya kalau ada cuitan-cuitan bernada negatif dan tak pantas. Namun, meski tanpa bukti cuitan Twitter pun, rasanya cukup mudah menemukan kutipan-kutipan pernyataan orang itu yang seharusnya segera direspons aparat kepolisian, minimal dengan memanggil lalu memeriksanya hingga puluhan jam. Mengharapkan Rocky meminta maaf, lalu mendadak berubah, rasanya mustahil terjadi, karena dugaan kebencian akut dalam dirinya terhadap Jokowi tidak gampang berubah begitu saja dalam semalam, meski dirinya kelak ada dalam kondisi sakratul maut. Lihat saja fakta adanya oknum haters Jokowi yang seperti membawa kebencian kepada RI 1 sampai mereka mati. Kondisi yang jelas akan memberatkan langkah mereka menuju surga, yang mungkin mereka idam-idamkan selama ini, dengan puluhan bidadari yang kabarnya siap menyambut mereka di akhirat nanti. Suatu kondisi yang rasanya akan ditolak Rocky Gerung, kalau ditawari apakah dia akan berangkat dalam waktu dekat daripada kehadirannya. Ucapan-ucapannya di negeri ini lebih sering membawa masalah daripada mencerahkan masyarakat dan menyelamatkan negeri, seperti yang diimpikan oleh kelompok kami yang tidak jelas itu. Christian sangat terbuka, nggak pernah pusing dengan kritik ya. Menyamakan antara kritik dengan fitnah. Ini sering terjadi kita, dan banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan kepada mereka-mereka itu. Ini apa yang bangsa? Berbuat sesuatu, habis itu adakan tindakan, minta maaf. Ini sungguh sangat tidak baik. Sekelompok orang memilih untuk lebih mengibarkan bendera bangsa asing di negeri merah putih ini. Tetapi mereka memilih melecehkan hari kebangsaan kita, melecehkan merah putih, melecehkan perjuangan para pahlawan kita dengan mengibarkan bendera bangsa asing. Ini adalah ancaman serius bagi kesatuan dan persatuan bangsa kita.